sidik jari ini sifatnya kontroversial di tengah para psikolog ya. Bahkan almarhum dari Pak Sarono sendiri bilang bahwa mohon maaf disebut ini adalah penipuan gitu sepertinya ya. Baik, terima kasih banyak Lia, Pak Dedi dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. senang sekali jumpa lagi pada hari Sabtu ini. Para sejawat sekalian yang saya hormati, Sabtu ini beda dengan Sabtu-Sabtu yang lain. Biasanya hanya dengan para mahasiswa prodik dan psikolog yang di sekolah. Namun kali ini mengundang lebih banyak lagi para psikolog nih Pak Dedi. Karena topiknya menarik ya, mengenai sidik jari yang kita tahu sidik jari ini sifatnya kontroversial di tengah para psikolog ya. Bahkan almarhum dari Pak Sarono sendiri bilang bahwa mohon maaf disebut ini adalah penipuan gitu sepertinya ya. Dan memang marketnya besar ya, yaitu ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pengen tahu bakatnya anak. Namun Pak Dedi di sini saya undang karena gini. Sebenarnya kalau kita ngomong sidik jari, itu adalah pilihan, karena ini pseudoscience ya, apakah kita percaya atau tidak, itu dipulangkan kepada kita masing-masing. Saya sendiri orangnya suka nyeleneh Pak Dedi, jadi saya suka numerologi, saya suka astrologi, saya suka mengamati wajah orang, ya, grafologi. Jadi pada waktu saya menerima klien tuh saya nggak hanya melihat hasil psikotes saja, tapi dari segala aspek itu saya lihat, ini lahirnya bulan apa nih ya, bintang apa nih, zodiaknya apa, sionya apa, seperti itu yang kayak gitu-gitu. Jadi pada waktu ada sidik jari ini, apalagi sidik jari ini dikaitkan ya, karena ini Galton sendiri, Sir Francis Galton, itu sudah ada bukunya dia tahun 1888 kalau nggak salah, tentang fingerprints ya. Jadi dia melihat bahwa bakat itu bisa melalui sidik jari. Dan kita tahu sidik jari selama ini kita kenal hanya untuk mencari penjahat ya Pak Dedi ya. Yeah. Karena si sidik jari ini psikologi masuknya mungkin ya. Ya, ukiran di sidik jari ini ternyata nggak sama setiap manusia. Ya, kita bayangkan kita ada 7 miliar manusia di dunia, berarti ada 7 miliar macam sidik jari. Nah, sementara sidik jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking ini nggak sama, ya. Nah, jadi ini menarik sekali. Dan kalau kita baca buku tentang fingerprints, bahwa maka tadi Pak Dedi berani untuk mengetes dari anak bayi 3 bulan, karena ini sudah terbentuk pada umur berapa Pak Dedi ya? Pada usia 13 minggu. Jadi sidik jari ini 13 sampai 19 minggu sudah terbentuk ukiran sidik jari itu. Nah, sebenarnya kehadiran sidik jari ini yang saya selalu, jadi kebetulan gini, kenapa saya kenal Pak Dedi. Pak Dedi ini putranya, punya anak Elhur namanya, adalah seorang anak yang berbakat. Dan berkenalanlah saya karena istri Pak Dedi, Dr. Sidratul Naim, ya tamat Harvard University. Mereka berdua adalah para gifted ini dan anaknya gifted ya, menghubungi saya. Dan dari situ saya lama-lama kenal keluarga ini dan kenal Pak Dedi. Saya bilang, wah menarik ya sidik jari, tapi ini bagaimana validitas dan reliabilitasnya? Ya ini menjadi satu alat alternatif menurut saya untuk mengetahui bakat seseorang. Karena saya kepakaran saya dalam bidang keberbakatan, jadi saya langsung tertarik asal valid dan reliable syaratnya. Dan saya ingin lihat bagaimana laporan yang dibuat oleh Pak Dedi. Nah, ini bisa dikaitkan nggak dengan tes-tes psikologi yang konvensional? Oh bisa, karena Pak Dedi betulan masternya kan juga kita tadi dengar, beliau adalah master dalam bidang psikologi pendidikan. Nah, jadi nyambung bicaranya. Nah, jadi di sini saya menghadirkan Pak Dedi di sini untuk kita membuka pikiran kita, ya, membuka wawasan kita. Bahwa walaupun ini dalam kategorikan pseudoscience, tapi ini menarik untuk jadi tantangan di dunia psikologi, ya, di mana instrumen kita, mohon maaf, jadul, ya. Zaman saya masih SD, alat tesnya
itu. Sampai sekarang masih itu. Yang terbaru pun ya, katakan apa Tiki lah. Tiki saya udah pakai untuk identifikasi keberbakatan. Itu tahun 80-an. Ya, jadi siapa nih yang mau mengembangkan tes-tes psikologi gitu. Nah, ini ada sidik jari yang cuman ketik-ketik bagaimana, Pak Dedi bisa langsung tahu. Nah, saya termasuk adalah kelincinya ya Pak Dedi ya. Saya pernah diminta, saya bilang, oke Pak Dedi, coba saya diperiksa ya, termasuk Bang Jul ya, Pak suami itu juga diperiksa gitu sama Pak Dedi. Saya sampai terbengong-bengong, loh kok bisa pas banget ini bukan promosi Pak Dedi ya, tapi saya ingin menyampaikan fakta bahwa saya baru pertama kali tes sidik jari, ya, dan saya ikut melihat bagaimana ininya, jadi saya pikir mau hadir nggak di di hari Sabtu. Ya, tapi nanti kalau misalnya ini banyak psikolog lebih luas lagi, ada juga senior saya di sini, Mbak Erni, Mbak Erniza, sama Mbak Dini, dan teman-teman dari Psikologi Perkembangan, selamat datang di forum ini. Baik Pak Dedi, nanti ini khusus tadi identifikasi perkembangan ya Pak Dedi ya. Saya minta Pak Dedi, supaya buktinya bahwa ini bisa mengidentifikasi, sok atuh ambil kasusnya dari saya Pak Dedi ya. Jadi nanti kan kasusnya kasus 1, 2, dan 3. Ada orang tua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi tidak kita perkenalkan kasusnya apa, nanti Pak Dedi yang akan sampaikan, dan apakah benar atau tidaknya orang tua itu baru tahu hasilnya hari ini. Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih Prof. Reni atas kesempatannya untuk membuka acara ini dan mengundang kami untuk bisa berbicara di hadapan banyak psikologis di tempat ini. Semoga ini menjadi awal silaturahmi kita dan semoga menjadi awal untuk perkembangan dunia psikologi pada umumnya. Tadi Prof. Reni mengatakan bahwa tes sidik jari ini adalah tes yang kontroversial. Betul, bahwa dalam banyak hal tes ini kontroversial. Bahkan Prof. Reni mengatakan bahwa tes psikologi ini sebagai pseudoscience. Tapi lebih yang dari itu, Prof. Reni tadi mengutip apa yang diungkapkan oleh Prof. Sarlito almarhum yang mengatakan bahwa tes sidik jari ini adalah penipuan. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk bisa menjawab berbagai macam tuduhan tadi, untuk bisa mengatakan bahwa dalam banyak hal justru argumentasi yang kami bawa cukup kuat yang memiliki empirical knowledge yang sangat dalam, sehingga boleh jadi nanti pada kesempatan akhir ketika ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini memiliki mindset awal yang mengatakan bahwa tes sidik jari Priyadi itu adalah pseudoscience, justru nanti akan kebalikan, justru melihat bahwa tes kami ini adalah sebagai tes yang memiliki argumentasi yang kuat, fondasi dasar research yang dalam, dan data reliabilitas yang sangat tinggi tingkat akurasinya. Baik, kita akan mulai presentasi saya terkait dengan kontroversi tes sidik jari Priyadi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan berbicara 3 hal terkait dengan tes sidik jari Priyadi. Yang pertama, saya akan berbicara tentang batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Bagaimana kita bisa memecahkan atau memisahkan mana yang disebut sains dan mana yang disebut pseudoscience. Lalu saya akan menjelaskan juga metode sidik jari terkait data reliabilitas dan validitas yang kita miliki. Dan yang terakhir saya akan menjawab tentang rainbow model assessment. Bagaimana kita secara umum menerangkan pemodelan datanya seperti apa. Ada 3 kasus nanti yang akan kita bahas pada acara kita kali ini secara real time, dan karena datanya baru kami terima beberapa saat saja sebelum acara ini, dan mudah-mudahan itu menjawab kekhawatiran ataupun pernyataan-pernyataan negatif yang selama ini kami terima. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya terkait dengan batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Baik, saya akan menerangkan batas demarkasi antara sains dan pseudoscience dengan menggunakan model dari Vigliucci, seorang filosof of science dari Amerika Serikat. Nah, model ini menunjukkan kalau ini ada kurva X dan ada kurva Y. Semakin ke kanan itu menunjukkan sebuah keilmuan itu semakin memiliki basis theoretical understanding yang kuat. Jadi ilmu ini semakin ke kanan dibangun atas dasar
dasar abstraksi yang dalam, sehingga memiliki bangunan teoretik yang kompleks tetapi dikatakan kuat fondasinya. Nah, sementara semakin ke atas dari bangunan masing-masing sains itu, ilmu pengetahuan itu, semakin dianggap memiliki empirical knowledge yang kuat. Artinya punya fondasi dasar riset yang dalam dan bisa dibuktikan secara sains. Misalkan kalau terkait dengan data-data itu, apakah ketika diuji statistik memiliki tingkat reliabilitas yang baik, apakah memiliki kecenderungan konsistensi yang kuat secara umum. Nah, kalau kita perhatikan di mana letak pseudoscience, ini adalah beberapa keilmuan yang dianggap memiliki akar pseudoscience yang kuat, yaitu diantaranya astrologi, ada HIV denialism. Kalau di kita tuh sekarang itu seperti orang-orang yang menolak corona. Jadi orang-orang yang menolak bahwa tidak ada sebenarnya virus corona. Virus corona itu hanya ada bagian dari kampanye konspirasi ini. Nah, secara umum hal-hal yang dianggap sebagai pseudoscience adalah hal-hal yang kalau kita perhatikan basis theoretical understanding itu tidak terlalu kuat. Pada saat bersamaan empirical knowledge-nya, dasar data reliabilitasnya itu tidak terlalu kuat, sehingga dianggap memiliki kelemahan dari sisi proven, apakah dia proven atau tidak dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa keilmuan lain yang dianggap sebagai quasi science, jadi sains yang setengah. Memang betul memiliki theoretical understanding yang kuat, dibangun atas dasar abstraksi yang sangat kuat dari pemikirnya. Misalkan string physics, evolutionary psychology, scientific history. Tetapi beberapa item keilmuan ini dianggap tidak memiliki empirical knowledge yang dalam, sehingga tidak bisa membuktikan secara langsung berdasarkan data-data yang tadi saya sebutkan bahwa mereka memiliki fondasi data empirical yang dalam. Nah, sementara particle physics, evolutionary psychology, climate science, dan molecular biology ini dianggap sebagai keilmuan yang memiliki theoretical understanding yang kuat. Jadi basis teorinya sangat dalam, dibangun dengan abstraksi yang sangat dalam, tetapi pada saat bersamaan juga memiliki empirical knowledge yang kuat. Maknanya buktinya itu kuat dan teoreticalnya juga kuat. Nah, pertanyaannya di mana psikologi? Di mana letak ilmu psikologi dalam cakupan fondasi antara sains dan pseudoscience tadi? Nah, ilmu psikologi letaknya ada di sini. Kalau kita perhatikan dari kurva ini, ilmu psikologi itu dianggap secara data memiliki theoretical understanding yang tidak terlalu kuat. Artinya pada basis pemahaman abstraksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi dianggap memiliki empirical knowledge yang dalam. Nah, empirical knowledge-nya dari mana? Misalkan ada bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa sebuah alat tes, kalau ini alat tes, misalkan di psikologi itu ada istilah psychological assessment, bahwa alat tes itu memenuhi standar normal tertentu, memiliki tingkat reliabilitas yang kuat, internal konsistensi yang dalam, dan juga dianggap memiliki validitas, sehingga dikatakan fondasi empiriknya juga kuat. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa kalau misalkan tes psikologi itu atau tes Priadi itu atau tes sidik jari itu memiliki fondasi dasar empirical knowledge yang kuat, boleh jadi dia nantinya akan memiliki tingkat kesetaraan seperti keilmuan dasar psikologi yang lainnya. Nah, ini yang menjadikan harus jelas dahulu batas demarkasi antara sains dan pseudoscience. Jadi batasnya itu adalah pada data empiriknya. Apakah pada data empiriknya itu bisa menunjukkan
secara langsung tingkat reliabilitas yang kuat, standarisasi yang konsisten, dan juga secara umum memiliki validitas data yang dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi. Next, nah, misalkan dari simpulan data yang tadi kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat tadi astrologi, HIV, denialism itu dianggap pseudoscience. Nah, psikologi tadi disebut soft science karena tadi walaupun tidak terlalu memiliki theoretical background yang sangat dalam, tetapi memiliki empirical knowledge. Jadi sekali lagi, psikologi dianggap memiliki berada pada soft science karena memiliki empirical knowledge yang dalam. Nah, begitu juga economics dan sociology. Nah, sementara yang bagian atas disebut established science atau hard science. Jadi ini yang secara theoretical kuat bisa dipelajari karena fondasi abstraksinya sudah sangat dalam dan pada saat bersamaan memiliki empirical knowledge yang kuat. Next. Nah, kalau dalam hal metodologi riset dalam psikologi, misalkan kita pernah belajar kan dalam metodologi riset psikologi sebelum kita itu sampai kepada sebuah simpulan data, biasanya dimulai dari adanya fenomena atau tidak. Nah, misalkan kalau metodologi riset dalam psikologi itu pertama dilihat fenomenanya, ada fenomena tertentu lalu kita coba perhatikan, lalu dibangun ada teorinya, apakah ada relasi antara teori satu dengan teori yang lain, lalu muncul hipotesis, dugaan-dugaan apakah betul apa yang kita kerjakan dan sebagainya itu sesuai dengan prediksinya itu nanti akan sama dengan prediksi kita nanti setelah hasil datanya muncul. Lalu ada metodologi riset di sini, ada metode di sini yang kita lakukan, ada konkret prosedur yang kita lakukan dan sebagainya. Setelah melakukan riset, kemudian ada data, dan data ini ada hasilnya. Hasilnya itu diuji hipotesisnya, apakah dianggap memiliki tingkat accuracy yang baik, reliabilitas yang baik dan sebagainya. Lalu kemudian dan sebagainya. Ini adalah metodologi dasar dalam keilmuan psikologi yang diakhiri dengan data riset itu harus ada statistical test dari hipotesis tersebut. Apakah sesuai tidak dengan hipotesisnya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kalau kita perhatikan dalam proses riset tadi, terutama dalam psychological assessment, ada beberapa elemen utama dan psikometri yang dipahami dan diakui oleh sebagian besar psikologis sebagai ini adalah fondasi utamanya. Bahwa sebuah lab test itu harus ada standarisasinya, hasil tes bisa diverifikasi oleh asesor yang berbeda. Artinya sistemnya sudah dibangun, prosedurnya harus dibangun, dan asesor manapun kalau dia mempelajarinya itu bisa melakukan kegiatan itu, mereplikasi kegiatan yang sama. Terus yang kedua elemennya adalah reliabilitas. Apakah secara umum hasil tes itu memiliki tingkat konsistensi yang tinggi? Artinya dilakukan tes kembali itu memiliki kedekatan dengan data sebelumnya, sehingga dianggap hasil tes itu memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Berikutnya yang penting itu adalah validitas. Apakah tes itu mengukur yang seharusnya diukur, sehingga kita tidak salah mengukur. Misalkan, apakah betul kita terus ketika mengukur leadership, bangunan construction-nya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sesuai dengan tujuan dari leadership itu sendiri. Terus yang ketiga, yang keempat adalah adanya norms, adanya norma. Maksudnya seperti ini, bahwa hasil tes itu dimaknai dengan merujuk kepada referensi point, jadi kepada reference point tertentu. Artinya kalau ada norma, kita bisa melihat rata-rata. Kalau ada rata-rata, kita bisa membandingkan antara jarak satu rata-rata ke rata-rata lainnya, yaitu standard deviation-nya. Nah, kenapa penting sebuah alat tes itu memiliki norma? Karena sederhananya seperti ini, kita tidak bisa mengatakan seseorang itu pintar kalau kita tidak tahu bandingannya di antara populasi dia seperti apa. Sama seperti kita tidak bisa mengatakan seseorang itu cantik kalau kita tidak tahu bandingan kita dengan rata-rata orang. Nah,
dengan adanya norma membuat sebuah alat tes itu memiliki makna ketika diinterpretasikan. Oke, next. Nah, berikutnya saya akan berbicara mungkin satu hal yang boleh jadi kontroversi, dan memang tapi ini terjadi real di dalam dunia nyata, di dunia psikologi, yaitu terkait dengan kontroversi assessment dan diagnosis psikologi. Sehari-hari bahkan sampai sekarang, sejak tahun 30-an sampai sekarang, Rorschach itu masih dipakai di dunia clinical psychology. Demikian juga banyak psikologi, terutama di Indonesia, menggunakan metode proyeksi menggambar pohon, menggambar rumah, dan menggambar orang itu sebagai bagian penting dalam analisis psikologi mereka. Terus ada juga alat tes yang banyak digunakan di dunia, bahkan jutaan orang sudah menggunakan alat tes ini, misalkan MBTI di datanya, dan termasuk banyak psikologis menggunakannya secara langsung, dan sampai saat ini menggunakannya. Sekali lagi masih menggunakan alat-alat tes ini sebagai rujukan dasar untuk melihat potensi seseorang, terutama pada fase-fase klinikal. Misalkan Rorschach dan projective drawing ini banyak digunakan untuk melihat apakah seseorang itu memiliki kecenderungan permasalahan kepribadian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Rorschach, projective drawing, dan MBTI ini memiliki 4 elemen utama dalam standarisasi tes psikologi? Misalkan tadi standarisasi, yang kedua itu adalah reliabilitas, validitas, dan norma. Nah, dari prediksi, kalau kita perhatikan dari banyak studi-studi terkait dengan Rorschach sejak tahun 1930-an sampai sekarang, data reliabilitas dari Rorschach itu tidak terlalu bisa diandalkan. Bahkan salah satu catatan penting studi-studi terkait dengan Rorschach itu adalah bahwa seorang expert yang sudah lebih dari 10 tahun belajar tentang Rorschach boleh jadi memiliki kualitas interpretasi yang relatif sama dengan mahasiswa psikologi yang baru belajar Rorschach beberapa bulan saja. Itu studinya. Nah, artinya tingkat subjektivitasnya itu sangat tinggi. Nah, tetapi toh walaupun dianggap kurang reliable, dianggap memiliki tingkat validitas yang tidak terlalu tinggi, Rorschach tetap digunakan di kita sebagai instrumen tes psikologi, bukan hanya di Indonesia, tapi oleh psikologis di seluruh dunia. Demikian juga projective drawings, jadi gambar pohon, gambar orang, gambar rumah. Studi-studinya menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas dari data-data terkait dengan projective drawings itu tidak memuaskan. Boleh dikatakan tidak terlalu tinggi. Tapi toh sampai sekarang kita masih menggunakannya. Terus MBTI dari datanya, kalau hanya terkait mengukur 4 fase kepribadian berdasarkan teori Jung, memang memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Tetapi ketika sudah di-split, dipecah menjadi 16 faktor kepribadian, sehingga menentukan kalau INTJ itu pekerjaannya di mana dan sebagainya, dari datanya tidak memiliki tingkat accuracy yang baik. Tetapi toh kita masih menggunakannya, dan sebagian besar psikologis masih mempercayainya sebagai sebuah instrumen tes yang valid, bahkan dikatakan sahih. Jadi, kalau kita merujuk dari data-data yang ada berdasarkan studi di clinical psychology, justru beberapa instrumen tes yang banyak digunakan di kalangan psikologis dipandang kontroversial terkait dengan pemahaman terkait dengan tadi boleh ke slide yang tadi. Nah, terkait dengan apakah sesuatu alat tes itu memiliki standarisasi yang baik, reliabilitas yang baik, validitas yang baik, dan norma yang baik. Tadi saya mengatakan di sini tadi saya mengatakan bahwa bahkan seorang expert yang sudah dikatakan expert ketika menginterpretasikan sebuah hasil tes klinikal boleh jadi dianggap sangat subjektif dengan hasil yang sebetulnya kualitasnya relatif sama
atau bahkan ya sama dibandingkan hasil hasil analisis seorang mahasiswa psikologi yang baru belajar tentang Rorschach beberapa bulan saja. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang reliabilitas dan validitas dari tes sidik jari Priadi. Seperti apa data reliabilitas dan validitas yang kita miliki? Kita akan elaborasi satu persatu dari beberapa alat tes yang kita miliki. Silakan. Nah, kalau kita perhatikan dari data reliabilitas, kita akan mulai dari data reliabilitas terkait dengan brain dominance. Brain dominance berdasarkan data dari Matt Harmon yang sudah kami baca, secara umum memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Artinya, ada kecenderungan memiliki internal konsistensi yang baik ketika diteskan dalam waktu yang berbeda. Nah, yang menarik adalah ada satu simpulan yang menarik yang kami lihat dari data yang kita miliki. Yang pertama, tes sidik jari Priadi cenderung memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi seandainya pada basis adaptasi teorinya itu teori yang bersangkutan itu memiliki juga tingkat reliabilitas yang tinggi di datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecenderungan tes Priadi itu akan memiliki tingkat accuracy yang lebih baik seandainya memang traits kepribadian tertentu itu memiliki kecenderungan heritabilitas yang kuat. Artinya faktor genetiknya itu lebih kuat. Misalkan pada kasus autism, di kasus autism kita menemukan karena berdasarkan data-data yang ada bahwa autism itu 80% dipengaruhi oleh faktor genetik, kira-kira seperti itu. Ada kecenderungan data kita memiliki tingkat reliabilitas yang lebih baik. Oke, kita lihat data reliabilitas tes Priadi pada bab atau chapter brain dominance. Ini dari data mulai dari demografinya dahulu. Jadi kita mengambil sampel dari ada totalnya 573 orang dari 304 laki-laki dan 271 orang perempuan. Rata-rata usia 24 tahun. Next. Nah, di bab brain dominance ini secara umum kita melihat bahwa pada potensi analytical brain, data reliabilitas dan validitas yang kita memiliki tingkat data yang dianggap memiliki tingkat data reliabilitas yang sangat tinggi pada skala Guilford, yaitu pada Cronbach 93%. Artinya dalam banyak hal data kita dipandang memiliki internal konsistensi yang baik. Nah, kalau kita perhatikan di analisis next berikutnya, yaitu pada bab organized brain, data reliabilitas dan validitas kita juga dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi pada skala Guilford, yaitu pada Cronbach 97%. Nah, demikian juga next pada flexible brain ada 91%. Next, demikian juga pada social brain. Nah, kalau kita perhatikan data intercorrelation dari data yang kita miliki ini, boleh diperbesar slide-nya. Ya, misalkan pada analytical brain ada kecenderungan dari data kita ketika analytical brain seseorang itu menguat, kemungkinan data investigative thinking-nya juga menguat, assimilating dalam artian gaya belajarnya dan cenderung menyukai gaya belajar formal lecturing yang juga menguat. Demikian juga kecenderungan seorang lebih suka merencanakan sesuatu dan melakukan proses analytical dalam banyak hal, termasuk juga bahwa kalau dia senang sesuatu biasanya cenderung merujuk pada satu hal, artinya spesialis. Berikutnya, kalau di organized brain, kalau kita perhatikan, seandainya seseorang itu memiliki tingkat organized brain yang kuat, ada kecenderungan data interest and working with detailnya juga kuat. Artinya seseorang itu lebih detail, lebih dalam kalau mengerjakan sebuah permasalahan. Demikian juga lebih organized, dan ada kecenderungan ini menarik. Di data kita ada kecenderungan seseorang kalau memiliki organized brain yang kuat, juga leadershipnya juga kuat. Artinya dalam kapasitas untuk menggerakkan orang mencapai tujuan tertentu juga menguat. Demikian juga terkait dengan need to finish, kebiasaan seseorang untuk bisa menyelesaikan sesuatu pekerjaan tuntas, tanggung jawab dan sebagainya. Termasuk juga pada data realistik pada aspek
kesukaan seseorang pada hal-hal yang lebih engineering, lebih ngoprek dan sebagainya kita menguat. Selanjutnya, kalau kita perhatikan pada aspek flexible brain, kalau kita perhatikan dari data, seandainya data flexible brain seseorang kita menguat dari data kita, yang menguat itu di antara beberapa hal yang menguat adalah misalkan kecenderungan keinginan untuk lebih senang tampil, kecenderungan untuk ada keinginan menjadi attention seeker, menjadi seseorang yang diperhatikan oleh orang-orang lain, dan kecenderungan artistiknya pun menguat. Demikian juga kecenderungan kebiasaan seseorang untuk mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan yang lainnya, sehingga dianggap lebih spontan dibandingkan yang lainnya. Yang terakhir, ada kecenderungan kalau seorang flexible brain yang menguat juga adalah karakter orang yang sedang bekerja sama, akomodatif dengan orang yang lain. Next, kalau kita perhatikan, seandainya aspek social brain seseorang menguat, pada aspek mana saja yang menguat di data kita dari data kita? Kalau kita perhatikan, seandainya aspek social brain seseorang menguat, yang menguat dari data kita adalah kecenderungan seseorang untuk lebih ramah dibandingkan yang lain. Ada keinginan untuk berinteraksi dengan banyak orang, ada keinginan untuk berlama-lama menghabiskan waktu dengan kawan-kawannya, dan secara umum juga ada kecenderungan lebih romantis, lebih suka bekerja sama, serta lebih senang mendengarkan keluhan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini adalah data reliabilitas dan validitas dari brain dominance. Yang sekali lagi saya sudah bawahi bahwa data brain dominance berdasarkan teori whole brain model dari Ned Hackman pada dasarnya memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sehingga ada kecenderungan di data kita pun reliable secara umum. Demikian. Kita akan berbicara sekarang tentang data reliabilitas kita di public hosting. Kalau kita perhatikan, ini berdasarkan analisis dari personality and preference dari Dr. Martin Kostick. Yang menarik dari data Kostick ini, kalau kita pertanyakan, tadi di awal saya mengatakan bahwa ada nggak di antara ibu dan bapak di sini yang sehari-hari bekerja dengan instrumen tes psikologi yang sudah menggunakan banyak data public hosting, yang tahu data reliabilitas public hosting yang sebetulnya. Nah, mungkin hanya beberapa di antara kita yang mengetahui hal ini. Karena kalau kita search even in Google Scholar, kalau kita perhatikan data reliabilitas public hosting ini cenderung agak sulit didapatkan. Karena beberapa hal sebetulnya nanti yang bisa kita terangkan. Ya. Kalau kita lihat pemodelan dari data public hosting seperti ini, jadi kalau di aspek leadership misalkan ada beberapa item yang bersamaan dalam satu grup, yaitu ada leadership role, ada need to control others, ada ease in decision making. Nah, lalu di activity level ada taste, ada vision, ada aktivitas terkait dengan mental activity, dan ada aktivitas terkait dengan physical. Lalu ada di social nature, di situ ada need to be noticed, ada social extension, ada need to belong to group, ada need for closeness and affection. Nah, di bagian work style, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang di sini ada theoretical type, ada interest in working with details, ada organized type. Di bagian temperament ada beberapa hal yang dibahas, ada need for change, ada emotional restraints, dan need to be forceful. Demikian juga di followership ada need to support authority, ada need for rules and supervision. Nah, di bagian work direction ada need to finish tasks, ada role of a heart in this worker, dan ada need to achieve. Ini semua adalah gambaran besar dari public hosting. Sehingga ketika kita melakukan reliabilitas data, kita coba masukkan data reliabilitas itu per grupnya, leadership, work direction, followership, dan sebagainya. Ini adalah data reliabilitas Priadi untuk kasus leadership di public hosting. Kalau kita perhatikan dari datanya, leadership itu kan mewakili 3 di dalam public hosting. Ada leadership role, ada need to control others, dan ada ease in decision making. Seandainya kita masukkan unsur ease in decision making pada aspek reliabilitas data yang kita miliki, data kita ini nilainya kronbahnya 62%. Tapi seandainya ease in decision making itu kita exclude, kita tidak masukkan dalam aspek pemodelan data di leadership pada public hosting, maka nilai kronbah itu menjadi 93%.
Nah, kenapa kita memasukkan dan kita mengeluarkan? Karena sebetulnya pada fase is in decision making, kalau kita masukkan pada fase leadership, ada semacam kontradiksi. Tidak semua dalam pandangan kami secara umum seseorang yang cepat dalam pengambilan keputusan adalah orang yang juga secara leadership kuat. Beberapa orang pada karakter leadership justru dia dominan tetapi lambat memutuskan dikarenakan yang bersangkutan itu tidak ingin dipersalahkan seandainya mengambil keputusan itu salah, atau seorang itu dominan karena dia terlalu perfect sehingga dia cenderung delay, mengambil keputusannya itu lebih lambat, menunggu waktu yang tepat, objektif, analisisnya harus lengkap dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan dalam pandangan kami pada aspek teoretik dalam hal ini terkait dengan data leadership di public hosting, kami lebih cenderung propose bangunan baru, yaitu bahwa aspek easy decision making dikeluarkan dari aspek leadership tersebut. Sehingga kalau menuju kepada seandainya easy decision making itu kita keluarkan dari bangunan teorinya, maka Kronbach-Konva kita naik menjadi 93%. Pada bagian ini kita akan berbicara tentang reliabilitas dari work style di data public hosting. Kalau kita perhatikan, ini adalah data reliabilitas work style untuk data Priadi. Di bangunan teorinya, work style itu dibangun atas 3 fase, yaitu organized type, interest, and working with detail, dan theoretical type. Di data statistik kita memasukkan dan mengeluarkan lagi. Ya, seandainya dimasukkan data theoretical type dari data kita, maka bangunan dari Kronbach-Alpha-nya nilainya adalah 73%. Artinya pada skala reliabilitas yang tinggi, tetapi memang tidak sangat tinggi. Tetapi seandainya kita keluarkan data theoretical type dari bangunan work style tadi, maka data reliabilitasnya itu menjadi 88% atau pada kapasitas data yang lebih baik dari data sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa saya harus include dan excludekan data theoretical type? Ada sebuah argumentasi sebetulnya. Apakah gaya bekerja itu harus ditunjukkan dengan kecenderungan theoretical tadi? Karena menurut pandangan kita dari datanya, kalau seseorang itu organize, detail, itu sangat kuat korelasinya. Tetapi apakah semua orang yang organize dan detail theoretical? Tidak, sebagian juga lebih cenderung pragmatis. Artinya ada pertanyaan teoretik di sini, theoretical question atas data dari public hosting, sehingga bangunannya sebetulnya menurut pandangan kami akan lebih tepat, cukup organized dan interest in working in detail saja pada bangunan public hostingnya. Sementara pada data temperamen, yaitu pada data yang disebut primary karakter seseorang, data kita memiliki tingkat Kronbach yang tinggi, 88%. Jadi boleh dibilang tinggi untuk mengukur skala kecenderungan emosi seseorang, temperamen seseorang. Jadi emosi ini dibangun menjadi dari tiga fase utama. Ada need for change, kecenderungan seseorang untuk menuntut kepada lingkungannya perubahan, sehingga tampak kalau seorang kuat dalam need for change, biasanya orang itu terlihat lebih bosanan, lebih inkonsisten dalam beberapa hal. Terus ada emotional restraint, seberapa kuat seseorang itu dalam hal mengontrol emosi seseorang, sehingga kalau seorang itu dianggap memiliki emotional restraint yang baik, seseorang itu dianggap bukan karakter yang fluktuatif emosinya, bukan orang yang moody dan sebagainya. Terus kita juga melihat need to be forceful, apakah seseorang itu dinilai memiliki tingkat agresivitas yang tinggi, sehingga kalau seandainya seseorang itu direndahkan harga dirinya di depan publik, dia akan cenderung membalas secara langsung. Nah, 3 aspek emosi yang menjadi fase dasar dari temperamen di data public hosting ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi pada skala Priadi. Artinya, Priadi dianggap mampu untuk mengukur kecenderungan temperamen seseorang dengan tingkat accuracy yang tinggi. Sementara pada aspek social nature, data Priadi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi pada aspek
Cronbach Alpha 95%. Artinya pada skala Guilford itu dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, kalau kita perhatikan, ada 4 bangunan utama dari social nature di data Priadi. Pada bangunan fase pertama, need to be noticed. Keinginan seseorang untuk tampil, untuk diperhatikan, untuk significance, untuk merasa dia itu diapresiasi atas apa yang dia miliki dan sebagainya. Ada social extension di situ, mengukur seberapa seorang itu dianggap memiliki keramahan kepada lingkungan sosialnya. Sehingga ada kecenderungan orang yang social extensionnya kuat, cenderung bisa berlama-lama dengan orang baru sekalipun. Nah, harus kita mengukur juga need for closeness and affection, kebutuhan seorang akan kedekatan, kehangatan, intimisi ketika bergaul. Orang yang cenderung kuat di need for closeness and affection cenderung lebih komunikatif ketika berinteraksi. Sebaliknya, orang yang cenderung lemah di need for closeness and affection cenderung terlihat lebih tertutup, kurang empati, dan ada kesan lebih datar emosinya. Nah, pada saat bersamaan kita juga mengukur need to belong to group. Pada aspek seberapa ingin seseorang itu untuk selalu dependen kepada orang lain, bergantung. Jadi orang yang cenderung need to belong to groupnya kuat, ada kecenderungan seseorang itu terlihat lebih ingin selalu bersama orang lain. Sebaliknya, orang yang independen adalah orang yang cenderung menemukan keasyikan dengan dirinya. Ideasnya berkembang pada saat dia sendiri. Dalam banyak hal dia menemukan kesendirian itu sebagai sesuatu yang mengasyikkan bagi dirinya. Pada aspek social style, Priadi memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi sehingga kita dianggap valid untuk mengukur tingkat aspek-aspek sosial seperti ini. Pada aspek activity, ini adalah bagian yang menurut kami berdasarkan data yang kita miliki salah satu data reliabilitas yang paling rendah yang kita miliki. Nilainya itu 43%. Tapi kalau kita perhatikan argumentasi kami, kenapa data kita pada aspek activity ini menjadi rendah? Jadi bangunan fasenya itu kan ada 2. Ada yang disebut PACE, yaitu mental alertness. Seberapa seorang itu dianggap serius, memiliki sense of urgency yang kuat untuk bisa secara tanggap mengerjakan atau memikirkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kebalikan dari pace yang rendah yaitu seorang yang easygoing, yang cenderung relax, yang cenderung menghabiskan waktu yang banyak. Jadi pace terkait dengan mental activity seseorang. Sementara feature itu bangunan dasarnya adalah mengukur seberapa aktif seseorang, seberapa energik Anda, seberapa Anda biasa menghabiskan energi Anda sehingga Anda dianggap memiliki endurance, daya tahan fisik yang kuat. Jadi yang satu mengukur mental activity, yang satu mengukur physical activity. 2 hal sebetulnya sangat bertentangan satu sama yang lain. Tidak semua orang yang mental activity-nya kuat, physical activity-nya kuat. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang hyperaktif tapi dia itu lemah pada sisi pemikiran. Nah, ini yang menjadikan kenapa data reliabilitas data Priadi tidak terlalu signifikan. Boleh dibilang lemah di aspek ini. Tapi bukan berarti kita tidak reliable ketika mengukur face. Bukan berarti kita tidak reliable ketika kita mengukur feature-nya. Kalau kita bandingkan misalkan di data intercorrelation nanti di bawah, kita bisa menunjukkan bahwa nilai PACE itu sangat bergantung kepada seberapa organized brain-nya seseorang itu, seberapa analitik dia. Jadi pada aspek-aspek mental activity yang kuat. Sementara feature itu berkorelasi kuat dengan nilai-nilai seperti emosi, temperamen, dan sebagainya. Jadi pada aspek fisikal seseorang. Nah, pada aspek ini harus kami akui bahwa nilai data Priadi cenderung lemah. Tetapi bukan berarti kami tidak bisa mengukur data terkait dengan pace, mental activity, atau feature. Tetapi karena sekali lagi kelemahan data tes hasil reliabilitas Priadi disebabkan pada keterbatasan teoretik dari particle stick itu sendiri. Sementara pada aspek followership, kalau kita perhatikan ada 2 fase utama pada aspek followership particle stick, yaitu need to support authority dan need for rules and supervision.
Sebetulnya secara teoretik, kalau kita perhatikan dari aspek pengertiannya, itu spot authority itu lebih kepada kepatuhan kita terhadap otoritas. Jadi subjektivitas kita, apakah seseorang itu lebih patuh atau lebih membantah atau bahkan membangkang. Sementara pada aspek for rules and supervision itu lebih kepada kebiasaan kita untuk komit dengan apa yang sudah disepakati, sehingga kita cenderung bisa bisa bekerja berada dalam sebuah sistem rules dan supervisi yang jelas. Nah, kalau kita perhatikan dua aspek ini kan dua hal yang berbeda. Pada aspek subjektivitas yang berbeda, ketaatan terhadap aturan dengan kepatuhan pada objek otoritas, yaitu subjeknya. Nah, kalau kita perhatikan di data ini ada kecenderungan dari datanya Cronbach-Alpha kita pun menurun karena ada kontroversi secara teoretik bahwa tidak semua orang yang patuh adalah orang yang berkomitmen terhadap pekerjaannya. Tidak semua orang yang membantah adalah orang yang tidak berkomitmen dengan pekerjaannya. Ini yang menarik dari data ini, sehingga sebetulnya mengapa Cronbach kami tidak terlalu tinggi pada aspek followership di data tes Priadi kita ini adalah dikarenakan argumentasi teoretiknya menurut kami perlu disempurnakan, sehingga dengan demikian kita akan melihat sekali lagi bahwa kepatuhan itu berbeda dengan kebiasaan seseorang untuk bekerja pada struktur dan rules yang sama. Karena boleh jadi seseorang itu membantah atau bahkan membangkang, tetapi dia adalah orang yang berkomitmen dengan apa yang disepakati. Ini menurut saya argumentasi dari kami terkait dengan Cronbach-Alpha kami di nilai followership yang tidak terlalu tinggi. Pada aspek work direction, kalau kita perhatikan data reliabilitas Priadi itu tinggi. Pada Cronbach 87%, yang bermakna tingkat konsistensi dari data Priadi itu tinggi. Nah, pertanyaannya mengapa data work direction ini lebih baik dibandingkan data followership? Nah, dikarenakan sebetulnya pada fase kepribadiannya, need to finish a task, role of a hard influence worker, dan need to achieve-nya itu memiliki bangunan teori yang konsisten, yang sejajar. Tidak ada pemaknaan yang berkebalikan dari datanya. Misalkan seorang yang dianggap fokus kerjanya baik adalah orang yang memang secara umum dia juga adalah orang yang pekerja keras. Seseorang yang dianggap memiliki ambisi besar untuk mencapai sukses, memiliki standar kerja yang lebih tinggi dibanding rata-rata, adalah orang yang dalam banyak hal perseverance, giat, tekun, dan saksama. Sehingga pada aspek work direction, data Priadi memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Secara keseluruhan, kalau kita lihat dari aspek Papikostik pada cakram kepribadian seperti ini, sebetulnya pada item per item data tes dari Papikostik itu sudah baik, jadi validity-nya baik. Nah, tetapi pada aspek pengelompokan datanya itu yang beberapa hal menurut kami ada yang harus disempurnakan. Misalkan pada aspek leadership yang tadi kita sebutkan, dalam pandangan kita, leadership role dan need to control others itu berada pada satu kaitan leadership yang kuat, tetapi tidak dengan izin decision making. Misalkan di contoh kasus di data yang ada, misalkan di data kita, seseorang berada pada nilai leadership role dan need to control others yang tinggi, tetapi karena yang bersangkutan itu perfeksionis, karena yang bersangkutan sangat logik dalam banyak hal, pada aspek pengambilan keputusan yang bersangkutan justru cenderung berhati-hati, tidak mau cepat-cepat, dan bahkan ada kecenderungan menahan untuk mengambil keputusan sebelum informasi terkait dengan data-data yang mendukung keputusannya itu didapat. Inilah kenapa menurut pandangan kami pada aspek reliabilitas dan validitas Priadi tes di Papikostik cenderung beragam. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan tinggi rendahnya pada aspek reliabilitas itu sangat tergantung kepada
konsistensi theoretical dari public hosting itu sendiri. Reliabilitas berikutnya itu pada chapter atau bab motivasi berprestasi yang kita adaptasi dari David Paxton. Nah, kalau kita perhatikan secara umum motivasi berprestasi itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada need for affiliation, yaitu terkait dengan keinginan untuk selalu menjaga persahabatan, kedekatan secara personal dengan orang lain. Dan ada need for achievement, yaitu ambisi untuk bisa lebih sukses, untuk menunjukkan kualitas kerja yang baik, dan keinginan untuk mencapai satu tujuan yang jelas dalam hidup. Dan ada need for power yang mengarah pada keinginan untuk bisa mengarahkan, mendominasi orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, kita akan uji reliabilitasnya dengan menggunakan tes Priadi. Terkait dengan reliabilitas dari achievement motivation di data Priadi adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan, pada aspek need for achievement, ambisi seseorang untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik, drive to excel. Dari datanya, Cronbach angkanya tinggi, 92%, yang menunjukkan pada aspek need for achievement, data Priadi itu memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi pada fase-fase karakter kepribadian yang kuat dalam aspek need for achievement. Demikian juga selanjutnya pada aspek need for power, nilai kita juga 90% Cronbachnya, menunjukkan bahwa pada aspek reliabilitas yang sangat tinggi, karena ini konsisten. Data ini ditunjukkan juga dengan nilai leadership pada Cronbach leadership di public hosting yang tadi. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi pada aspek need for power, ini tidak ada problem juga dari data kita. Artinya pada fungsi reliabilitas yang tinggi 90%. Bagaimana dengan aspek need for affiliation? Kalau di aspek need for affiliation, nilai Cronbach kita jadi lebih tinggi lagi, dianggap lebih reliable. Kalau kita perhatikan pada aspek di chapter brain dominance, tingkat reliabilitas kita yang paling tinggi itu pada aspek social brain. Dan ini juga terlihat pada achievement motivation, data kita yang dilihat paling memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi adalah pada aspek need for affiliation, yaitu keinginan seseorang untuk lebih empati, untuk lebih ingin bersama-sama dengan seseorang, menghabiskan waktu bersama-sama dengan orang lain. Jadi overall kalau kita perhatikan pada semua aspek need for achievement, pada semua aspek achievement motivation di data Priadi, reliabilitas kita sangat tinggi. Dan inter-item correlation dari achievement motivation pada tes Priadi, kalau kita perhatikan dari datanya, kecenderungan pada fase need to achieve yang berkorelasi dengan fase need to achieve di public hosting itu sangat kuat. Pada fase inductive attacks juga sangat kuat korelasinya. Demikian juga ada kecenderungan dari data kita bahwa semakin seseorang itu memiliki need for achievement yang kuat, nilai investigative thinkingnya juga menguat. Selanjutnya, terkait dengan need for power, kalau kita perhatikan dari datanya, ada kecenderungan dari datanya. Kalau seandainya need for power itu menguat, kecenderungan leadership role seseorang juga menguat, keinginan untuk mengontrol orang lain juga menguat, dan pada saat bersamaan ambisi seseorang untuk bisa terlihat lebih tegas, agresif kepada serangan yang dia terima juga menjadi semakin kuat, sehingga need for power sebetulnya memperkuat lagi karakter leadership yang ada di seseorang. Selanjutnya, nah sementara pada need for affiliation, kalau kita perhatikan, seandainya need for affiliation itu menguat dari datanya, data nilai social extension seseorang juga menguat, kecenderungan seseorang untuk lebih ramah, kecenderungan seseorang untuk lebih melihat, memberikan empati terhadap orang lain, dan pada saat bersamaan keinginan seseorang untuk bekerja sama dalam sebuah tim juga menguat. Jadi sekali lagi overall secara keseluruhan data tes Priadi terkait dengan achievement motivation dinilai memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Reliabilitas selanjutnya akan kami tunjukkan adalah reliabilitas di data bab chapter social style yang mungkin lebih cenderung dekat dengan DISC kalau dalam bahasa-bahasa yang umum.
kami mengadaptasi model dari Larry Wilson dalam hal ini. Nah, pada prinsipnya secara sederhana, di aspek sosial seseorang itu ada cara bagaimana seseorang itu mengungkapkan apa yang dia inginkan itu ada dua. Ada yang disebut tell directed, dia mengungkapkan secara langsung keinginannya dengan cara berekspresi, dan ada yang disebut ask directed, artinya dia cenderung langsung memintanya, tetapi dengan bahasa yang diperhalus, may I, dan sebagainya. Sehingga ada kesan, kecenderungannya, ketegasan di antara yang kanan dengan yang kiri itu relatif berbeda. Sisi yang sebelah kanan menunjukkan ketegasan seseorang. Driver ekspresif terlihat lebih tegas, sementara analytical dan amiable cenderung tidak terlalu tegas. Dalam bahasa DISC, driver itu dikenal sebagai dominance, ekspresif dikenal sebagai influencer, amiable dikenal sebagai steadiness, dan analytical dikenal sebagai compliance. Nah, sementara pada aspek arah horizontal, yang dilihat itu adalah respon seseorang terhadap pekerjaannya. Ada yang cenderung task directed, artinya pikirannya itu, bayangan, keinginan, motivasinya itu lebih dipengaruhi oleh faktor pekerjaan. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang dia ingin laksanakan, dia akan cenderung cepat mengerjakan hal itu. Sementara pada aspek yang sebelah bawah itu lebih mengarah kepada people directed responsiveness, yang bermakna energinya, pikirannya lebih banyak terindikasi untuk memikirkan atau untuk dekat dengan orang-orang sekitarnya. Jadi people menjadi dasar dalam proses interaksi sosialnya. Sehingga kalau kita perhatikan dari datanya, orang yang cenderung analytical driver adalah orang-orang yang fokus pada pekerjaannya. Sementara orang-orang yang amiable dan ekspresif adalah orang-orang yang lebih fokus kepada relationship dengan orang-orang di sekitarnya. Abilitas social style di tes Priadi. Nah, seperti ini datanya. Kalau kita perhatikan pada analisis data reliabilitas driver atau dominance pada skala DISC, Cronbach alpha kita itu 92%, yang bermakna tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Nah, kalau kita perhatikan pada fase-fase kepribadian, tingkat corrective item total correlation juga sangat tinggi dari data. Misalkan pada need to control others, koordinator, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa secara umum tes Priadi bisa dipakai sebagai rujukan untuk menilai potensi leadership seseorang, menilai potensi ketegasan, assertiveness, bahkan pada aspek agresivitas pun kita dinilai sangat reliable. Nah, selanjutnya pada aspek ekspresif atau influencer pada DISC ada kecenderungan Cronbach alpha pun kita pun masih tetap baik. Artinya pada aspek fase-fase itu intercorrelation-nya pun masih tetap baik. Misalkan ada kecenderungan ketika nilai ekspresif seseorang itu menguat, juga nilai need to be noticed-nya menguat, social extension-nya menguat, enterprising-nya menguat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan pada fase amiable di data kita juga atau steadiness, kecenderungannya nilai internal konsistensinya kuat. Jadi sangat reliable di data ini. Jadi bahwa amiable itu kan terkait dengan kemampuan seseorang untuk bisa merasakan atau mendengarkan keluhan orang lain. Seorang amiable biasanya bukan murni seorang karakter sosial, tetapi dalam beberapa hal dia adalah orang yang cenderung menjauhi konflik. Dan di data kita kalau kita perhatikan, salah satu poin yang menarik dari data amiable itu, amiable kita terlihat pada nilai need to be forceful-nya itu cenderung sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa amiable respon to konfliknya cenderung flight respon, menghindari konflik dibandingkan fight respon. Seperti itu. Selanjutnya di aspek analytical kalau kita perhatikan di data compliance pada konsep DISC, misalkan nilai reliabilitas data kita juga sangat tinggi, 94%, yang menunjukkan secara umum pada fase-fase aspek kepribadian ini kita fit
Misalkan seorang yang analyticalnya tinggi, ada kecenderungan investigative thinkingnya kuat. Dia detail dan cenderung memiliki mental alertness yang kuat. Sehingga ada kecenderungan memang rata-rata orang yang kuat dan aspek analytical adalah orang yang serius, yang cenderung boleh jadi lambat tetapi berpikirnya dalam. Ini yang membedakan sekali lagi aspek kepribadian analytical atau compliance dengan driver ataupun yang lainnya. Inter-item correlation dari social style kita atau DISC. Pada aspek dominance atau driver misalkan, di data kita ada kecenderungan kalau seseorang itu dominance, kecenderungan organized behavior juga menguat, kecenderungan kemampuan dia di bidang technical engineering juga menguat, kecenderungan dia gaya belajar itu cenderung converging, think and do, dia berpikir, dia harus langsung laksanakan. Demikian juga terkait dengan need to control others, keinginan untuk bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang menurut kami aspek-aspek yang penting pada kondisi dominan. Selain juga menjadi catatan penting adalah need to be forceful-nya juga sangat tinggi. Artinya karakter dominans adalah karakter orang yang kalau disentuh dia akan cenderung naik, lu jual, gua beli. Nah, selanjutnya adalah karakter influence. Apa yang dimaksud dengan karakter influence? Di aspek di data kita, influence atau ekspresif di data kita, seandainya nilai influence seseorang itu menguat, ada kecenderungan di data kita nilai need to be noticed, keinginan untuk tampil, diperhatikan, dihargai juga menguat, ramah juga secara sosial, dan cenderung enterprising. Enterprising itu maksudnya berani mengambil resiko. Pengambilan keputusannya lebih besar dipengaruhi oleh sebab faktor-faktor intuisi dan kata hatinya dibandingkan faktor objektivitas pemikirannya. Demikian juga dalam hal resource investigated, kemampuan dia mengolah kata-kata dengan diksi yang penting yang sesuai dengan tujuan dia juga sangat baik. Sehingga kalau kita perhatikan rata-rata orang yang fleksibel, yang influence-nya kuat juga adalah orang yang memiliki tingkat fleksibilitas yang kuat. Nah, sementara di nilai steadiness kalau kita perhatikan, di aspek nilai steadiness, kecenderungannya steadiness atau amiable ini, kebanyakan orang yang kuat di steadiness dari data kita bukan orang yang secara sosial sangat kuat, tetapi kebanyakan orang yang cenderung kuat di data steadiness di data kita adalah orang yang memang memiliki need for validation yang kuat, dan pada saat bersamaan dia adalah orang yang cenderung menghindari konflik. Jadi menghindari konflik menjadi kata kunci bagaimana seseorang itu menjadi seorang yang dianggap steadiness, yang humble, yang patuh, yang cenderung tidak ingin terlalu show off dalam beberapa hal. Nah, yang terakhir di data terkait dengan compliance atau analytical di data PID, ada kecenderungan kalau semakin tinggi nilai kompleks, semakin menguat nilai plump, jadi kemampuan seorang merencanakan sebuah pekerjaan. Demikian juga dalam hal gaya belajar, ada kecenderungan gaya belajar lebih cenderung assimilating, menyukai belajar di ruang kelas, sehingga ada kecenderungan dia menikmati formal lecturing. Tapi syaratnya biasanya satu, gurunya harus pintar. Kalau gurunya nggak pintar, biasanya dia membantah. Nah, demikian juga di aspek compliance yang menguatkan adalah di pada aspek interest in working with detail. Biasanya orang yang kuat pada analitik juga adalah orang yang detail, yang melihat permasalahan tidak sebatas pada kemasan, tetapi pada inti permasalahan. Sehingga tadi saya sebutkan boleh jadi analisisnya lambat, tetapi dalam banyak hal ada kecenderungan analisisnya itu menyeluruh. Demikian juga kalau kita perhatikan, semakin tinggi nilai compliance seseorang, semakin kuat juga nilai mental alertness. Kecenderungan seseorang itu lebih serius, lebih memiliki tanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Kecenderungan seseorang untuk bisa terlihat memiliki effort yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab pentingnya. Interest. Kalau kita perhatikan, bab ini kita mengadaptasi teorinya dari John Holland, yaitu terkait dengan teori vocational interest, yang intinya adalah
sebaiknya seseorang itu bekerja di tempat pekerjaan yang dia itu cocok secara kepribadian, istilahnya personality and environment fit. Ada kecocokan antara tempat dia bekerja dengan karakter dasar kepribadiannya. Oleh membaginya menjadi 6 model. Ada kecenderungan seseorang itu lebih cocok bekerja dengan model realistik, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang lebih fokus kepada hal-hal teknikal. Ada investigative, yang itu ada fokus pada research, tapi ada aspek teknikal dan sebagainya. Ini yang biasa disebut karakter tipe pekerjaan yang orang-orang dengan kualitas intelektualitas tinggi banyak bekerja. Ada artistik di situ, yaitu terkait dengan pekerjaan yang lebih fokus pada fungsi-fungsi keindahan, art dan sebagainya, meliputi arsitektur, berbahasa, berkomunikasi, dan juga dalam beberapa hal spiritualitas. Nah, ada sosial yang lebih mengarah kepada aspek humaniora, ada enterprising yang mengarah kepada aspek bahwa seseorang itu kalau kuat di data enterprising, ada kecenderungan memiliki sense terhadap hal-hal yang dianggap opportunity-nya kuat. Sehingga orang yang kuat di enterprising biasanya dalam hal pengambilan keputusan lebih risk takers dibandingkan yang lainnya. Dan ada juga konvensional, seseorang yang lebih cocok secara karakter pekerjaannya bekerja untuk hal-hal yang lebih administratif, lebih sesuatu yang order, teratur, seperti akuntan dan sebagainya. Nah, bagaimana data reliabilitas dari tes Priadi berdasarkan uji reliabilitas yang kita lakukan di bab vocational interest? Untuk aspek data realistik dari data tes Priadi, nilai Cronbach alpha-nya itu tinggi sampai 95%. Ada kecenderungan dari datanya, seandainya nilai realistik itu menguat dari datanya, nilai organized brain juga menguat, role of the heart, intense worker, kebiasaan seseorang untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh juga kuat, dan ada kecenderungan yang bersangkutan itu implementer. Jadi seseorang yang take action, yang lebih banyak ingin bekerja itu langsung di lapangan, bukan berdasarkan teori-teori yang terlalu memusingkan. Nah, dan dalam beberapa hal juga seorang realistik itu yang membedakan dengan investigatif biasanya adalah karakteristik bahwa dia itu memang karakter orang lapangan, technical murni. Dalam beberapa hal kalau terkait dengan strata pendidikan, biasanya realistik itu lebih cenderung banyak ditemukan di orang-orang yang lebih memilih jurusan teknik, tetapi pada level pendidikan misalkan D3 atau D4. Nah, selanjutnya next. Sementara kalau kita perhatikan pada data investigatif, Cronbach alpha kita pun tinggi 95%, yang menunjukkan sekali lagi bahwa pada data investigatif di data vocational interest ini, tes Priadi itu menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Terutama kalau kita perhatikan, seandainya nilai investigatif seseorang itu tinggi, boleh jadi dari datanya pada nilai analytical brain-nya menguat. Terus juga ada kecenderungan orangnya juga adalah orang yang senang belajar di ruang kelas, sehingga dia menikmati formal lecturing seperti itu, dan karakteristik itu spesialis, menyukai satu hal yang mungkin sangat spesifik pada satu kekuatan, sehingga kalau dia ahli, seorang investigatif itu ahlinya sangat mendalam. Investigatif banyak ditemukan di misalkan pekerja teknik, tetapi dia lebih mengarah kepada R&D atau di kedokteran atau dosen dan sebagainya. Next. Sementara pada aspek artistik, nilai Cronbach alpha kita itu 91%. Artinya pada kualitas data yang sangat baik untuk bisa menunjukkan nilai kualitas artistik seseorang. Yang berbeda dari data kita dibandingkan yang lainnya, nanti ada sedikit inovasi dari Priadi, bahwa Priadi membedakan secara umum seorang dengan kualitas artistik yang biasa saja dengan seorang yang dianggap memiliki kualitas artistik yang sangat tinggi, yang kami sebut maestro. Nah, dari data ini kecenderungannya orang yang kuat pada skala artistik juga adalah seorang yang cenderung memiliki tingkat artistik yang tinggi, dan juga investigatifnya juga kuat. Memang ini yang berbeda data Priadi dengan data yang lainnya. Believe it or not, kami mendapati bahwa seorang artis itu
tidak serta-merta dikatakan sangat baik kualitas artistik yang didata Priyadi. Belum tentu seseorang itu, misalkan seorang yang ekspresif, tidak semua seorang ekspresif itu memiliki kualitas artistik yang baik. Justru kami mendapati di banyak data tes Priyadi, seorang introvert yang dalam boleh jadi memiliki potensi autistik juga, justru memiliki nilai kualitas artistik yang tinggi atau bahkan sangat tinggi yang kami sebut maestro. Nah, selanjutnya yaitu di data sosial. Di aspek sosial yang berbeda dari kami adalah bahwa norma alfa kita sangat tinggi, konsisten dengan data tadi di data sosial style, social brain. Di aspek sosial di DISC tadi juga konsisten, bahwa di aspek sosial kami memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, aspek sosial ini sekali lagi menjadi seseorang yang biasa belajar, terlihat orang itu kuat di aspek sosial biasanya kalau seorang itu senang melakukan pelayanan. Jadi empowering others, senang memperkuat orang lain, senang memotivasi orang lain dan sebagainya. Next. Di aspek enterprising, yaitu di aspek bahwa seseorang itu fokusnya itu kepada data, benda dan orang. Jadi kehadiran orang menjadi syarat perlu seseorang itu secara umum perform di bidang ini. Nah, orang yang kuat di enterprising ada kecenderungan dalam beberapa hal memang memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Dalam data kita terlihat lebih kuat juga. Dalam artian yang bersangkutan itu boleh jadi spontan dalam pengambilan keputusan. Karena salah satu ciri utama seorang yang kuat di data enterprising yaitu orang tersebut memiliki kepekaan terhadap opportunity, kesempatan yang ada. Jadi orangnya itu selalu mengambil kesempatan karena dia peka terhadap kesempatan tersebut. Selain juga bahwa dia itu risk takers, dia berani mengambil resiko dalam hidupnya. Nah, hal yang lain juga yang kuat di data enterprising yaitu terkait bahwa seorang yang kuat di enterprising cenderung memiliki data resource investigator yang kuat. Artinya memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, menegosiasikan banyak hal di dalam kehidupannya. Next. Nah, sementara di data konvensional, kalau kita perhatikan yang berbeda yaitu nilai Cronbach alpha kita di data ini sangat tinggi, 96%. Artinya pada tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Kalau kita perhatikan orang yang cenderung konvensional yang kuat, biasanya adalah orang yang organized, detail, dan hard worker. Ini banyak ditemukan di karakter orang yang memilih jurusan akuntansi atau menjadi berprofesi sebagai seorang akuntan. Sekali lagi saya garis bawahi, orang yang memilih jurusan akuntansi belum tentu memiliki kedekatan data atau memiliki kedekatan karakter dengan profesinya. Nah, ada kecenderungan seorang akuntan yang cenderung tidak dekat dengan karakter seorang akuntan yang cenderung organized, detail, dan boleh jadi rigid, biasanya cenderung akan lintas jurusan. Nah, inilah kenapa penting bagi kita melihat potensi dasar seseorang dengan secara lebih komprehensif. Next. Terakhir yaitu terkait dengan data correlation dari data Priyadi. Kalau kita perhatikan ini, kalau kita perhatikan boleh diperkecil lagi, saya kira cukup. Nah, kalau kita perhatikan data realistik, kalau kita perhatikan itu kecenderungannya lebih dominan menguat itu kalau seandainya realistik menguat dari datanya, nilai konvensional juga menguat. Jadi technical dengan conventional things itu dekat, sama seperti di data teorinya. Nilai investigatif, kalau kita perhatikan ketika nilai investigatif menguat, ada kecenderungan dari datanya nilai konvensional pun menguat. Demikian juga ketika nilai artistik menguat dari datanya, kalau kita perhatikan ada kecenderungan pada aspek yang menguat itu adalah pada aspek lebih mandiri ya, nggak ada kedekatan korelasi yang cukup kuat dengan yang manapun artistik. Betul ya, seperti itu. Nah, ini adalah data intercorrelation dari data kita. Sehingga sekali lagi kita dari data ini kita bisa mengatakan bahwa dalam banyak hal seseorang itu akan cenderung lebih cocok bekerja
pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik dasarnya. Terima kasih.